kekuatan kita sebagai bangsa ditentukan oleh kekuatan generasi mudanya, terutama adalah bagaimana para penerbit, para penulis itu berperan dalam membentuk generasi pembelajar. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bukan bapak semuanya. Semoga dalam keadaan sehat kita bisa bertemu pada hari ini. Tentu saja hadirin semua. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Saya ingin sampaikan, ini declare aja. Saya tidak memberikan sambutan sebenarnya. Saya ingin storytelling. 18 hari, hanya 18 hari setelah pelantikan Kabinet Merah Putih, 12 pengurus IKAPI memasuki ruangan kerja Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 8 November 2024, 1 tahun yang lalu. Please Pak Menteri dan jajarannya, bantu kami untuk membantu bangsa ini. Demikian sambutan saya. Ambil cerita saya. Semoga Allah memberi kita petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Muhyiddin, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, sejawat saya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Ketua Panitia Munas 20, Bapak Mapa Tutu. Ya, saya kira Bapak ini bakal jadi juru kampanye, Pak. Orasinya luar biasa. Orasi tanpa tag ini luar biasa. Kalau dulu pakai speaker, Pak. Pimpinan dan perwakilan penerbit, anggota IKAPI, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri dan mengikuti acara Munas ke-20 IKAPI. Saya menyampaikan terima kasih kepada IKAPI yang telah mengundang saya dan pada akhirnya saya hadir. Karena awalnya saya sudah disposisi ke Pak Hafid waktu itu. Kemudian panitia negosiasi supaya diusahakan yang levelnya lebih tinggi. Paling tidak minta wamen. Saya mengatakan tidak bisa hadir karena awalnya hari ini saya harus raker dengan Komisi 10 DPR untuk membahas anggaran tahun 2020. Nah, dan jadwal menteri itu selalu ada tanda bintang, karena sewaktu-waktu bisa berubah kalau dipanggil presiden atau dipanggil DPR, Komisi 10 khususnya, atau dipanggil istri. Itu. Tapi kemudian jadwal DPR dirubah, jadwalkan pekan depan sehingga pagi ini saya free. Walaupun kemarin ada surat lagi undangan dari Baleg DPR untuk membahas revisi 3 undang-undang yang akan dijadikan satu. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 2003, Undang-undang Guru dan Dosen, dan Undang-undang Pendidikan Tinggi. Tapi rupanya Baleg menyampaikan bisa diwakili, dan karena bisa diwakili maka saya putuskan untuk hadir di acara ini. Jadi sebenarnya kalau saya mengatakan tidak hadir itu bukan berarti IKAPI tidak penting. Karena saya sejak awal berpendapat bahwa
keberhasilan suatu bangsa dalam membentuk sumber daya manusia yang cerdas, yang kuat, yang unggul, penentunya adalah buku. Itu juga prinsip saya pribadi. Saya besar dan mungkin menjadi menteri sebagainya juga karena selain pembaca buku juga sempat menjadi penulis buku. Dan awal-awal hidup saya dari nulis buku juga. Saya kan punya HP pertama kali Mas Aris, itu dari saya jadi editor buku. Saya jadi editor buku, kemudian dapat honor. Seluruh honor editor itu saya berikan HP. Dulu beli HP itu kan harus beli HP-nya dan nomornya. Kalau sekarang kan nomornya gratis. Dulu nomornya itu beli itu. Nah, sehingga itu cerita betapa pentingnya menjadi penulis dan betapa arti pentingnya penerbit. Karena itu saya berpendapat bahwa kekuatan kita sebagai bangsa ditentukan oleh kekuatan generasi mudanya, terutama adalah bagaimana para penerbit, para penulis itu berperan dalam membentuk generasi pembelajar. UNESCO beberapa tahun yang lalu menyebutkan indeks literasi kita. Ya kalau tidak salah juga angkanya belum beranjak jauh, masih 0,001. Artinya kalau ada 1000 orang, hanya 1 orang saja yang tekun membaca buku. Yang lainnya mungkin sekarang tekun membaca buku tabungan. Yang ada isinya itu, yang ada isinya atau yang mungkin isinya yang lain-lain. Dan itulah gambaran bagaimana bangsa kita dari sisi literasi dan juga dari sisi numerasi. Karena itu ketika IKP bersurat, saya kira juga mungkin kaget juga, kok responnya cepat juga dari menterinya. Karena masih banyak orang yang berpikir kementerian itu membalasnya lama. Termasuk menteri juga membalas WA-nya lama. Tapi kalau dari saya tidak pernah berlama-lama. Karena kerjaan saya cuma balas WA saja. Saya menekankan 4 hal pada kesempatan ini. Yang pertama, kita semua berkomitmen bahwa bangsa Indonesia yang maju, yang cerdas, yang unggul itu dapat kita wujudkan kalau pendidikannya bermutu. Dan karena itu maka visi kami adalah pendidikan bermutu untuk semua. Dalam kaitan mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua itu, ada paradigma yang ingin kami bangun. Yang pertama, kita memberikan layanan pendidikan tidak hanya schooling, tetapi juga learning. Tidak hanya pendidikan yang berbasis sekolah formal, tetapi juga pendidikan informal dan pendidikan non-formal. Karena itu maka akses belajar dan akses pendidikan kita usahakan untuk semakin dibuka dan semakin terbuka. Dan di antara 7 kebiasaan itu ada 2 yang saya kira sangat terkait dengan IKP. Yang pertama adalah gemar belajar dan yang kedua adalah bermasyarakat. Apa hubungan bermasyarakat dengan IKP? Kita ingin membangun learning community. Yang learning community itu dibangun dengan tradisi membaca dan tradisi menulis. Karena itu maka kemudian kami berusaha untuk melakukan perubahan dari pendekatan pembelajaran yang kami sebut dengan deep learning. Pembelajaran mendalam, yaitu pembelajaran yang mindful, meaningful, dan joyful. Yang dalam rangka itu semua kemudian kami berusaha mendorong agar murid-murid kita itu menjadi pembelajar sepanjang hayat dan menjadi generasi yang tumbuh pemikiran kritis, nalar jernihnya, dan kecintaan kepada ilmu dengan memperbanyak referensi bagi mereka. Ada yang berpendapat dulu sekolah tidak boleh ada PR. Kalau saya mengatakan justru harus ada PR. Tetapi PR-nya bukan mengerjakan soal.
Kalau ada penerbit yang rajin menerbitkan LKS, mungkin nanti agak berubah paradigmanya, saya mohon maaf. Karena LKS itu lembar kerja siswa itu nanti jadi masa lalu. Tetapi PR-nya adalah bagaimana mereka kita tugaskan membaca buku. Kita tugaskan mereka menulis. Sehingga karena itu tugasnya bisa jadi murid itu kita minta membuat resensi atau review dari buku bacaan yang ditugaskan oleh guru atau mungkin yang tersedia di perpustakaan. Ini tidak apa-apa PR, karena kelemahan kita ada di situ. Kenapa skor bisa kita rendah? Karena soal-soal bisa itu kan bentuknya narasi. Mau bertanya tentang kemampuan membagi, itu tidak 9 dibagi 3 sama dengan berapa. Tetapi saya punya 9 orang kawan. Dan saya punya 9 butir telur. Kemudian saya ingin membagikan kepada kawan-kawan saya itu sebagian dari telur itu. Saya ingin membagi kepada 3 orang kawan saja. Sehingga kemudian pertanyaannya, berapa bagian dari 3 orang kawan dari telur yang saya miliki? Itu kan sama saja dengan 9 dibagi 3, ketemunya berapa. Tapi narasi, nah, anak-anak kita itu sangat lemah dalam membaca narasi. Apalagi sekarang di era digital kita melihat banyak sekali riset. Ada buku judulnya Attention Span, sepertinya belum diterjemahkan, yang menjelaskan bagaimana dampak teknologi digital terhadap kemampuan anak kita berkonsentrasi. Mereka punya masalah serius untuk fokus. Dan itu harus kita rubah dengan tradisi membaca. Kemudian PR-nya bisa jadi mereka menulis. Dengan bermasyarakat kita dorong mereka untuk bermain ke rumah teman atau mengunjungi tempat-tempat tertentu dan menuliskan pengalaman mereka bermain ke rumah teman itu. Anak-anak kita tidak mampu menulis. Dan ini masalah yang sangat serius. Mereka tidak akan mungkin menjadi generasi yang kritis kalau mereka tidak menjadi pembaca yang baik. Dan saya masih ingat ketika saya menjadi wartawan awal-awal saya kuliah itu, selalu setiap kali saya ketemu dengan para penulis hebat itu, kuncinya adalah penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Itu dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Dan itu yang kita bangun, sehingga kemudian kita perlu semakin banyak bahan bacaan, semakin banyak referensi, dan semakin banyak kegiatan yang mendorong anak-anak kita ini mampu mengekspresikan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka alami. Ada film judulnya Freedom Writer. Ini film lama, tapi di YouTube sudah banyak. Saya pun nontonnya dari YouTube. Film ini bercerita tentang anak-anak di Amerika yang bermasalah secara perilaku. Mungkin bahasa psikologinya student at risk gitu. Perilakunya bermasalah dan sebagian besar mereka memang berasal dari kelompok-kelompok yang terpinggirkan di Amerika. Kelompok dari kulit berwarna yang memang mereka juga berasal dari keluarga yang secara ekonomi sangat bermasalah. Ada seorang guru muda perempuan cantik. Ini memang gurunya bukan, saya kira bukan guru aslinya karena film kan. Tapi film ini true story. Kemudian oleh sekolahnya dia ditugaskan ke sekolah ke kelas yang untuk kelompok-kelompok student at risk. Nah, walhasil dia punya pendekatan baru yang itu ditentang oleh kepala sekolahnya yang mengajar secara sangat konservatif. Dia ingin merubah perilaku anak-anak itu dengan cara yang sangat berbeda, yaitu memberi kebebasan murid mereka itu untuk menuliskan apa saja yang dia mau tulis. Dan kemudian dia membuat 2 regulasi. Yang pertama, kamu tulis apa saja,
semau kamu tulis apa saja. Dan kemudian silahkan kamu taruh tulisan kamu di loker yang disediakan. Satu anak, satu loker. Yang kedua, kalau Anda mengizinkan saya membaca tulisan Anda, saya akan baca. Tapi kalau tidak Anda izinkan, saya tidak akan membaca. Kemudian anak itu menulis, semuanya menulis, setiap hari menulis. Sebagian diizinkan dibaca, sebagian ada tidak. Tapi lama-lama diizinkan dibaca semua. Tapi intinya adalah bahwa anak-anak yang dianggap dalam tanda petik bermasalah itu, sebagiannya karena tidak ada ruang aktualisasi. Sebagiannya tidak ada ruang untuk mereka menumpahkan pikiran dan perasaannya. Dan tidak ada yang mau mendengar, apalagi membaca dan memahami keadaan mereka. Sehingga menulis itu dipakai oleh sang guru untuk membangun dan merubah karakter, karena ada ruang aktualisasi. Kemudian dia buat rule yang berikutnya untuk dibuat bermain. Di kelas itu mereka bermain. Mereka boleh ngomong apa saja, tetapi tidak boleh mengukur. Jika dibuat garis gitu, mereka tidak boleh melewati garis itu. Mereka sudah dilatih untuk mengendalikan diri. Silakan ngomong, tapi jangan memukul. Karena problemnya kan seringkali kan memukul, fighting. Namanya anak-anak jalanan. Lama-lama mereka patuh dengan itu, lama-lama mereka bertutur kata dengan sopan, dan jadilah kelas itu kelas yang hebat. Poin saya adalah, kita sekarang punya masalah dengan pendidikan karakter. Saya mengevaluasi dari dalam. 1 tahun saya melihat lebih dekat kementerian itu. Kalau di masyarakat bertahun-tahun saya, karena saya memang backgroundnya memang pendidik dan memang menekuni dunia itu. Ruang aktualisasi dan ruang imajinasi anak-anak kita ini tidak cukup terbuka. Karena pendidikan yang hanya mengajarkan kemampuan menjawab soal yes or no dan sebagainya, yang itu berbasis pada rote memory dan rote learning. Mengapa mereka menyontek? Karena jawabannya ada di buku. Mengapa mereka menghafal? Karena kalau tidak menghafal tidak bisa menjawab. Dan inilah yang membuat kemudian sebagian anak kita mengalami brain rot. Itu masalah yang serius. Muridnya brain rot, gurunya brain rot juga. Sebagian guru mengalami brain rot karena terlalu banyak tugas administratif, bikin laporan ini itu, bikin RPP, tapi RP-nya nggak ada. Tidak semangat mereka. Berbagai macam keluhan. Saya berusaha jadi pendengar yang baik pada masa-masa awal saya menjadi menteri. Bapak itu juga tahu. IKP juga saya dengar aspirasinya. Kalau belum semuanya, karena saya bukan Tuhan. Yang bisa mengabulkan semua itu hanya Tuhan. Seorang menteri itu kan hanya pembantu presiden. Itu pun anggarannya juga terbatas, Pak. Tapi poinnya adalah Bapak sudah 5 tahun datang kantor kementerian. Malah saya lupa waktu itu sehari keberapa, Pak Aris masih ingat. Terima kasih Bapak. Itu adalah bagian dari kita mencoba banyak mendengar. Kita coba perbaiki pelan-pelan. Karena itu Pak Presiden menyampaikan anak-anak harus mulai kembali menulis. Orang bingung bagaimana di era digitalisasi kok orang menulis. Bagi saya, that is not a very difficult question to answer. Mereka bisa saja nonton video di sekolah, tapi minta dia membuat resume dari video itu dengan menulis tangan. All done. Jadi kalau orang membayangkan bagaimana digitalisasi bertentangan dengan mendidik mereka untuk menulis, itu karena mungkin kurang referensi yang kritik itu. Dan itu nanti saya lakukan. Karena kalau tidak demikian, anak-anak juga akan ketinggalan. Karena sumber belajar kan kita mulai buka di rumah pendidikan. Dan rumah pendidikan itu gratis ya Pak Supri, itu gratis. Tapi penulisnya kan bisa jadi penulis-penulis itu semua. Ini yang ingin kita bangun bersama-sama.
Kita bangun budaya membaca, kita bangun budaya menulis, dan kita tingkatkan kemampuan membaca dan kemampuan menulis. Karena itu kami berharap kepada IKP untuk tidak hanya sibuk menerbitkan buku, itu bagus. Tetapi tolong bantu kami untuk punya penulis-penulis yang bagus. Dan tolong para penerbit juga melatih penulis supaya jadi penulis yang bagus. Kita kekurangan penulis. Saya pembaca yang baik, tapi tidak penulis yang baik. Walaupun kalau saya menulis, ya kata orang bisa dibaca dengan baik karena idenya sederhana dan diterima. Itu perlu dilakukan oleh IKP, membangun ekosistem. Bagaimana para guru itu bisa menjadi penulis yang baik. Saya kira penerbit bisa melakukan sistem seperti petani itu kan, diberikan pelatihan, kemudian mereka bertani dengan baik, nanti panennya, ya jualnya kepada yang melatih, kan bisa saja begitu. Jadi tidak semua pelatihan kemampuan menulis harus oleh kami. Bapak Ibu di IKP boleh melakukan itu, bahkan menurut saya sangat penting melakukan itu. Latih para guru menulis. Kemudian silakan begitu sudah dilatih, penerbitnya Bapak, nanti jualnya juga guru itu suruh jual juga. Dan itu oke-oke saja, that's fine. Mohon maaf, ini tadi ada yang menyebut Intan Pariwara ya. Saya waktu masih sekretaris Majelis Pendidikan Muhammadiyah melakukan itu dengan Intan Pariwara. Dan Pariwara melatih para guru Muhammadiyah, Mas Haris, untuk menulis, kemudian menerbitkan buku ajar, diterbitkan Intan Pariwara, dibeli oleh Muhammadiyah juga. Saya kira hal yang sama bisa dilakukan penerbit lain. Kemudian yang kedua, ya bagaimana kemudian buku-buku itu kita jadikan sebagai buku yang bermutu. Mohon maaf, ini Pak Supri, Pak Hafid, ini agak saya berikan kritik beliau karena ada di dalam saya kritik. Buku itu akan menjadi menarik dibaca kalau kita memang punya buku yang handy. Handy itu sudah belum ada bahasa Indonesia ya Pak Hafid ya, mohon maaf ya. Bahasa Jawanya cemekel. Mudah dibawa. Cemekel. Tambah susah lagi kan ya. Belum ada itu. Kalau lihat buku saja sudah ukurannya A4, kemudian tebel, itu melihat saja sudah kenyang. Boro-boro baca. Sudah gitu nanti harganya mahal lagi. Nanti disebut edisi revisi, tapi yang direvisi hanya kata pengantarnya saja. Itu yang dikritik para orang tua. Ganti menteri, ganti kurikulum, ganti buku. Itu kan yang muncul di permukaan. Dan ternyata kan tidak terbukti semua itu. Karena saya mendengar apa yang mereka katakan itu. Tetapi saya tidak sekedar mendengar, tetapi yang mereka sampaikan itu benar atau tidak, saya cek betul. Dan ternyata memang tidak sepenuhnya salah kritik itu. Buku itu akan menjadi menarik dibaca kalau kecil-kecil seperti ini kan. Bukan kemudian tebel-tebel yang nggak karu-karuan itu. Sudah itu kalau kita baca layoutnya juga, itu juga tidak eye catching. Ini juga belum ada bahasa Indonesianya Pak Hafid. Karena semuanya itu seperti buku, seperti naskah yang bisa disiapkan ini. Ya mana menariknya naskah begini ini? Gak semua orang itu bersabar membaca kata demi kata. Vina Madonata aja lupa kata demi kata itu. Bantu pembaca untuk menangkap gagasan pentingnya dengan layout yang menarik. Karena tidak semua kata-kata itu penting. Saya belajar speed reading, saya baca deep reading. Dan memang itu harus ada, dan kita bantu mereka dengan kajian yang menarik, membuat mereka tertarik untuk membaca kata demi kata, baris demi baris, paragraf demi paragraf. Kalau penyajiannya pun tidak menarik, ya sudah. Sudah penyajian tidak menarik,
logiknya tidak tersusun dengan baik. Ini kritik saya kepada banyak penulis Indonesia. Berpikirnya itu sirkuler. Sampai saya tuh kadang-kadang, kalau saya dosen, Pak. Kalau koreksi tugas mahasiswa, mau ngomong A, muter dulu sampai Z, langsung saya garis arep ngopo. Saya kasih tanda tanya gede baru bawah gitu. Jadi bagaimana logik itu juga kita bantu dari cara kita menuliskan gagasan. Cobalah periksa baca Bapak buku-buku yang diterbitkan Bapak Ibu sekalian itu. Mana kalimat utama, mana kalimat pendukung, dibaca dengan urut. Nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, IKP saya kira perlu melakukan dan membantu kami melatih para penulis dan melahirkan para penulis. Karena kalau tidak, kita hanya berputar pada isu, harga dan sebagainya. Karena mohon maaf, saya waktu ketemu dengan para penulis dan para penyair ya Pak Habib, mereka mengatakan kenapa minat baca kita rendah, itu bukan karena nggak ada baca, tapi bacaannya tidak bermutu sebagiannya. Nah, itu yang menurut saya penting kita lakukan bersama-sama. Saya dibatasi waktunya enggak ini? Enggak ya? Soalnya saya lagi semangat itu. Jadi kalau anak-anak itu mau kita latih untuk mereka itu bernalar kritis, yang bisa dari bukunya Pak. Sekarang orang era AI kan, bagaimana mendorong anak-anak ini tetap gemar membaca, tapi juga menguasai AI dan nalar kritisnya tumbuh. Jadi dia memahami gambar, menuangkan gagasan dan menangkap tema. Jadi pembaca pada saat tertentu juga kita dorong untuk dia bisa menjadi penulis. Dan kita kurang buku-buku piktorial seperti itu. Sehingga nalar mereka kita bantu untuk berkembang, imajinasi mereka kita bantu berkembang, minat bacanya juga kita bantu untuk berkembang. So the way we deliver the book itu juga salah satu cara yang harus kita lakukan. Dan menurut saya tidak apa-apa buku banyak. Orang tua yang komplain nggak mau beli buku itu kan orang tua yang terlalu kebanyakan mungkin itu saya Rojali apa itu? Rojali, roh halus apa itu? Kalau membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif itu berapapun harganya dia mau. Tapi belikan buku untuk anaknya 20.000, komplain di medsos. Ini masyarakat seperti ini juga menurut saya perlu kita rubah. Saya boleh cerita masa kecil saya. Bapak saya itu petani. Tapi kalau soal buku, berapapun harganya saya dibelikan. Apalagi untuk buku-buku umum, ini yang dari buku saya dari Universitas itu. Itu berapapun harganya dibelikan. Saya ke Hasan Putra, Rahmatika, toko-toko buku saya hafal semua di situ. Buku bahasa Inggris itu book yang tebel itu, berapapun harganya dibelikan. Tapi kalau buku agama, bapak saya nggak mau belikan. Saya harus nulis. Awalnya saya komplain pelit amat bapak. Tapi lama-lama saya paham. Kenapa saya menulis? Karena ketika saya menulis, ini MC sudah pegang HP, berarti sudah mau selesai ya? Oh belum. Saya kalau MC sama protokol itu saya agak nervous. Karena ada dua kemungkinan waktunya habis atau ceramah saya bagus gitu. Jadi kalau buku-buku agama saya harus nulis. Karena dengan saya menulis baru sadar belakangan. Saya minimal kan membaca 3 kali. Saya baca dari naskah aslinya, saya baca dari tulisan saya baca dari koreksi tulisan saya dengan naskah aslinya. 3 kali saya baca itu. Tapi kalau buku-buku umum itu, berapapun dibelikan harganya,
Kalau saya minta sepatu yang bagus, Bapak nggak mau belikan. Nggak mau belikan. Tapi kalau buku, berapapun harganya dibelikan. Kadang-kadang ini cerita masa kecil kan, beli sepatunya ukurannya dibikin agak gede. Saya kira Bapak yang suruh saya mungkin punya pengalaman sama ya kira-kira. Iya kan? Depannya dikasih ganjal itu ya. Kenapa Pak dibilang gede? Kan kamu bakal gede gitu. Iya kan? Supaya nggak beli lagi gitu. Tetapi bagaimana keluarga mendukung anak-anak untuk suka buku, gemar membaca, itu juga tugas budaya tidak ringan. Dan karena itu juga bapak-bapak, mohon maaf para penerbit ini juga, tolonglah juga orang tua ini juga kita motivasi untuk itu juga. Nah, yang terakhir tentu saja kami berharap betul agar ini menjadi sebuah gerakan. Temanya luar biasa tadi. Resilient, revolusioner, ya Bu ya tadi. Relevan, resilient, revolusioner. Jadi yang ditulis di sini tidak sama dengan tema yang di situ. Mungkin ini materinya sampai nanti pas diskusi. Relevan itu kuncinya. Kalau buku yang kita terbitkan nggak relevan, ya nggak dibeli orang. Dan itu yang menjadi tantangan kita bersama-sama. Apa sih yang diperlukan anak-anak sekarang? Apa sih yang ada di kebijakan kementerian? Dan itu yang memang harus kita jawab. Tapi sekali lagi, buku itu harus memberikan anak-anak kita kecintaan pada hidup. Saya bersama Bu Stefani sedang berusaha untuk menerbitkan buku-buku STEM yang saya sebut dengan awalnya 3M ya Bu Stefani. Di rapat kemarin kita tambah jadi 5M. Tapi angka 5-nya ditulis seperti S gitu. Jadi STEM. Itu buku-buku sains yang Science, Technology, Engineering, and Math. Yang itu kita kembangkan dalam buku-buku sains yang mudah, murah, dan menyenangkan atau menggembirakan. Ditambah 2 lagi, mindful dan meaningful, supaya di planningnya masuk. Orang menggambarkan sains itu kan sudah ruwet dulu. Kenapa numerasi kita itu rendah? Karena ada mental dan persepsi bahwa matematika itu sulit. Sudah ada mental matematika sulit, ketemu bukunya juga sulit, gurunya mengajarkannya juga berbelit-belit. Jadi kompleklah angka numerasi kita tuh ambruk. Dan saya bocorkan di sini walaupun belum taklimat. TKA 2020 kita selenggarakan itu, matematikanya juga jeblok, blok. Bukan karena muridnya goblok, bukan. Tapi mungkin cara kita mengajarkannya dan bukunya tidak mendorong mereka untuk belajar itu. Saya kemanapun memang sering beli buku dan mewajibkan saya membeli buku. Tidak dari bukunya Pak Supri, saya beli dengan uang sendiri. Karena kalau menteri nggak baca buku, ketahuan dia nggak baca buku. Ngomongnya itu saja, ketahuan. Saya insya Allah tidak itu saja, karena selalu saya mewajibkan diri saya. Waktu saya di Australia itu saya akan sering ke toko buku. Tidak hanya toko buku baru, toko buku bekas juga saya datang. Saya menemukan satu bundle begitu, buku untuk anak-anak judulnya How Things Work. Bagaimana sesuatu teknologi itu bisa bekerja. Mungkin terjemahnya bagaimana sistem kerja suatu teknologi. Terjemahan bebasnya nanti silakanlah undang para penerjemah yang hebat. Saya mengatakan berkali-kali kepada Bu Stefani, teman-teman di kementerian, misalnya begini, ini ada lampu lalu lintas. Bagaimana lampu lalu lintas itu bekerja? Sistemnya bagaimana? Kok bisa merah, kuning, biru? Ganti-ganti terus. Itu kan daily, sehari-hari kita menemukan itu. Anak-anak juga mungkin penasaran, dia punya rasa ingin tahu, kok bisa begitu ya? Tapi kan tidak ada bisa menjelaskan dengan mudah. Mengapa bisa merah,
kuning, hijau. Dan tidak mungkin setelah hijau langsung merah. Setelah hijau langsung merah atau kuning dulu? Ternyata kuning dulu, Pak. Jadi kita perhatikan, malah bilang hijau sama kuningnya nggak dihitung karena di lampu merah. Kemana hijau dan kuningnya? Nggak ada juga itu. Sampai dulu ada koran namanya lampu merah itu kan, yang judulnya paling panjang sedunia. Ada seorang ibu punya anak satu dan anak satu-satunya gitu, judulnya panjang begitu. Beritanya sauplik gitu, judulnya panjang. Nah, bagaimana sistem itu bekerja? Kan bisa dijelaskan dengan sangat mudah kan? Bagaimana teknologi bisa menjelaskan itu dengan pictorial book, buku-buku bergambar, mengapa bisa seperti itu? Mengapa bisa ganti-ganti otomatis? Sehingga mereka sejak awal sudah diberikan gambaran, oh teknologi itu ternyata begitu. Tapi bedanya dengan How Things Work yang saya baca itu adalah dia tidak menjelaskan value-nya. Nilainya tidak ditekankan, karakternya tidak ditekankan. Dia menekankan pada pemahaman bagaimana teknologi, tapi bagaimana menyikapi teknologi itu tidak diajarkan. Sehingga kemudian kepada Bu Stefani, Pak Kafet, Pak Supri saya sampaikan, kita kemudian menjelaskan bagaimana anak-anak harus mematuhi lampu lalu lintas. Disitulah kemudian saya menekankan setiap mata pelajaran harus ada muatan pendidikan nilainya dan harus ada pendidikan karakternya. Kalau hanya menjelaskan bagaimana lampu lalu lintas, teknologinya selesai, tapi karakter dan nilainya tidak ada. Dan itulah Pak Aris dan kawan-kawan yang kami inginkan ke depan. Semua buku, apapun mata pelajarannya, harus ada muatan pendidikan nilainya. Dan itu yang kalau saya boleh mengkritisi, belum ada dalam sebagian besar buku-buku kita. Ketika bicara sejarah kerajaan Singosari, tadi kan Bandung Bondowoso ya Pak ya. Yang dibaca anak-anak kita itu kan cerita saling bunuh kan, dengan keris Empu Gandring itu. Sehingga sejarah kita itu seakan-akan penuh dengan pertumpahan darah, intrik kekuasaan. Yang tanpa kita sadari itu dipelajari dari buku-buku teks kita itu karena sejarahnya tercerabut dari nilai. Sehingga sekarang kalau politik kita mirip politik Empu Gandring, jangan pelajaran dari kerajaan Singosari itu. Politik saling bunuh untuk berkuasa itu. Value-nya tidak muncul di balik narasi peristiwa sejarah itu. Dan inilah Bapak Ibu sekalian yang ingin kita bangun ke depan. Buku-buku kita Mas Ari dan Bapak Ibu sekalian harus ada muatan nilainya itu. Kalau tidak ada, ya apa bedanya kita sama Australia? Apa bedanya kita sama Inggris? Kita ini Indonesia. Jadi saya tidak mengatakan pendidikan karakter harus dengan mengatakan sopan itu berapa tidak boleh, tapi melekat pada semua hal. Gitu. Bagaimana pom bensin itu bekerja, ya kan, pom bensin. Mereka mungkin kan bagaimana hanya nekan ini apa, handle itu, bensinnya keluar. Nah anak-anaknya mungkin mikir dari mana ya gitu kan. Teknologi menjelaskan itu dengan pictorial sederhana, tapi kemudian ada muatan nilainya. Beli bensin seperlunya, jangan buang-buang bensin, jangan merokok, dan apa, tertib antri. Itu kan pendidikan nilai yang muncul. Teknologinya kita ajarkan, tapi nilainya juga kita sertakan di situ. Itu Bapak Ibu sekalian kami harapkan ke depan. Bapak-bapak, ibu-ibu menulis untuk anak-anak kita itu. Ya saya waktu kecil itu kan suka nonton TV yang nggak ada kawannya. Karena saya itu sejak kecil Pak nonton Dunia Dalam Berita jam 9 itu. Tuti Aditama, Idrus, siapa itu ya? Idrus, tatilanannya mirip saya. Tatilanannya Idrus itu. Sebagai anak SD, saya ngintip kan itu. Kok bisa ada gambarnya ngomong, saya intip dari belakang, karena TV-nya masih ada tabungnya kan. Sekarang kan TV semuanya flat, ya ada tabungnya. Rasa ingin tahu saya sebagai anak SD itu muncul. Kok bisa ya ada suaranya, ada gambarnya.
Rasa ingin tahu itu kan bisa kita jawab dengan teknologi. Yang dengan itu kemudian kita berikan muatan nilainya. Dari dunia dalam berita itulah Bapak Ibu sekalian saya menjadi punya cita-cita ingin kuliah ke luar negeri. Dan saya akhirnya kemudian bisa ke luar negeri. Bahkan mungkin ya, maaf bukan dalam rangka sombong atau apa. Saya sudah ke 59 negara sekarang ini. Terakhir kita masuk Pak Hafid ke Uzbekistan. Karena imajinasi anak SD Abdul Mukti itu terbangun dengan nonton dunia dalam berita. Jadi nggak semuanya nggak bermanfaat tontonan TV itu. Maksud saya apa? Buku-buku kita itu Bapak Ibu sekalian, itu kan bisa kita rancang untuk seperti itu. Untuk bagaimana membawa anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang punya imajinasi mengenai dirinya, mengenai masa depannya, mengenai negaranya. Dan yang betul-betul terakhir, karena juga MC sudah bolak-balik dengan saya juga sadar betul itu. Sekarang 10% dana bos boleh untuk beli buku. Dan tidak harus buku teks, buku-buku non teks boleh dibeli. Karena dulu Bapak Ibu sekalian, dana bos itu tidak ada peruntukannya yang pakai hitung-hitungan. Sehingga pada takut kepala sekolah itu. Nah sekarang kita berikan alokasi 10% itu minimal kan Pak berikan? Betul. Jadi 10% itu minimal Pak. Kalau yang lain nggak dipakai, misalnya perbaikan sekolah, itu ada anggarannya. Dia tidak pakai itu, boleh untuk tambah beli buku sepanjang memang clear. Kenapa dia tidak perlu perbaikan? Karena perbaikan sudah disediakan oleh Pak Prabowo dengan dana revitalisasi itu. Tahun ini kita revitalisasi 16.140 satuan pendidikan. Sehingga dananya itu bisa dipakai untuk tambahan beli buku. Ya, tapi prinsipnya fastabiqul khairat tadi gitu. Soal begini-begini nanti kita selesaikan secara seksama lah. Gak usah khawatir. Karena saya pro buku. Kalau 10% masih dirasa kurang, tahun depan dana bosnya saya minta dirubah peruntukannya. Karena itu undangnya menteri. Wah, Jadi biar ada gunanya jadi menteri itu. Karena kalau tidak kita bangun budaya membaca, tidak kita bangun budaya menulis, dan tidak kita bangun budaya anak-anak kita ini belajar dengan buku sebagai kuncinya, kita tidak menjadi bangsa yang maju. Saya kira saya harus berhenti benar-benar sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bersabar mendengarkan ceramah saya. Mudah-mudahan dari 20 itu ada buku saya dan mudah-mudahan Munas IKP yang ke-20 ini menjadi momentum kita bersama-sama untuk membangun budaya belajar, budaya membaca, budaya menulis dalam rangka kita membangun generasi Indonesia yang kuat, generasi Indonesia yang hebat, sebagaimana diharapkan oleh para pendiri bangsa dan yang ditekankan oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Mudah-mudahan semua penerbit bersama-sama dengan kami membangun serangan semesta, membangun ekosistem agar anak-anak kita, sekolah-sekolah kita lebih maju dengan buku sebagai pendukungnya. Saya kira demikian, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, acara Munas ke-20 Ikatan Penerbit Indonesia tahun 2025 ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.